Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Selamat pagi buat sahabat-sahabat Mukidi Channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan. Tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, di pagi ini saya akan memberi info kepada sahabat-sahabat Mukidi, khususnya yang akan balik di masa PSBB nanti, ya kan? Apa itu PSBB? Kalau di Indonesia ada PSBB, kalau di Malaysia ada PKPB, yaitu intinya kurang lebih sama, cuman perbedaan singkatan dan perbedaan bahasa. Kalau di PSBB Indonesia yang dimaksud adalah pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Malaysia ada PKPB, yaitu perintah kawal pergerakan bersyarat. Jadi kan ya sama sebetulnya. Oke, kita masuk ke topik, ya kan. Di sini banyak sekali kawan-kawan TKI yang tertanya-tanya, khususnya yang akan balik di masa PSBB nanti, ya kan. Dan di situ catatan, maksudnya, dan di situ pertanyaan yang sering diajukan ke saya, yaitu apakah wajib melakukan tes dahulu baru bisa balik? Itu yang sering ditanyakan oleh subscriber kepada saya. Oke, dari hasil pengumpulan data saya, ya kan, pemerintah Indonesia mempunyai protokol kesehatan bagi kawan-kawan TKI yang akan masuk ke negara di masa PSBB, ya kan. Dan di situ saya bagi dua kelompok, ya kan, protokolnya untuk kawan-kawan TKI atau WNI yang akan masuk nantinya. Di situ untuk sahabat yang sebelumnya sudah pernah tes, maksudnya sudah pernah tes COVID, di situ pastinya akan mendapatkan surat seperti ini, ya kan. Dan di situ ada nama, tanggal lahir, dokternya siapa, alamatnya di mana, umur berapa, ya kan, laboratoriumnya mana, hospitalnya apa, semua di situ tertulis dengan detail. Dan di situ tertulis dengan bahasa Inggris. Untuk keterangannya yang telah kita tak tahulah itu bahasa medis, oke. Dan di sini untuk sahabat yang sudah pernah tes, maksudnya ketika ada rezeki, maksudnya sahabat tersebut ada keberuntungan tesnya sekarang, kemudian mau balik kurang dari 4 hari, di situ dalam artian surat tersebut, surat tes COVID tersebut masih berlaku, karena keputusan ini, ya kan, masa berlakunya hanya 7 hari. Maksudnya kalau untuk balik loh ya, ini bukan untuk kerja. Kalau untuk kerja kan sebelum ini Kerajaan Malaysia telah mengumumkan bahwa seluruh warga asing yang ada di tapak pembinaan diwajibkan mengikuti tes COVID-19. Karena kalau tujuan untuk kerja apabila sudah ada, ya aman. Kalau untuk balik masa berlakunya selama 7 hari saja. Dan di situ ketika sahabat balik dan surat tersebut sudah dikeluarkan lebih dari 7 hari, maka sahabat tersebut akan melakukan tes lagi di Jakarta nantinya. Dan di situ biayanya adalah gratis. Tapi, ya kan, ada tapinya, kena menjalani kuarantin selama 3 hari di Jakarta, ya kan. Karena itu memang protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan di Indonesia. Jadi mau tidak mau ikuti saja apa yang telah ditentukan. Oke, di sini saya akan, tadi di awal saya memberi dua kelompok, ya kan. Untuk sahabat yang balik sudah membawa surat ini, surat keputusan COVID, ya kan, dan negatif dan masih berlaku, maksudnya masih belum 7 hari, maka di situ tidak sebegitu banyak prosedur yang harus dilalui. Maksudnya simple, ringkes, nggak banyak langkah gitu, nggak seperti yang belum membawa surat. Untuk yang sudah membawa surat, ya kan, di situ ada 3 tahapan, ya kan, 3 langkah sebelum diperbolehkan untuk balik. Langkah pertama adalah diperiksa suhu badan, detak nadi jantung, semua diwawancarai. Apakah sebelum ini pernah ketemu dengan orang yang kena sakit COVID, ataupun ada demam, atau batuk, atau apa, semua akan diwawancarai oleh petugas medis yang berada di bandara tersebut. Oke. Setelah itu semua sudah clear, tidak ada ciri-ciri, tidak ada
gejala, maka petugas medis tersebut akan melanjut ke step yang kedua, yaitu memverifikasi surat yang telah dikeluarkan oleh klinik yang di sini, hospital di sini ketika masih berlaku, maka akan diverifikasi, ya kan. Setelah verifikasi berhasil, sukses, valid, maka langkah ketiga bisa pulang, ya kan. Dengan catatan ketika nanti balik sampai kampung harus kuarantin wajib selama 14 hari. Jadi untuk yang ada surat COVID yang masih berlaku sedikit ada kelonggaran, maksudnya tidak memerlukan tahapan yang panjang, jadi enak. Itu pun yang ada rezeki, maksudnya yang sudah tes kemudian masa berlakunya ini masih mencukupi, maksudnya masih belum 7 hari, jadi masih bisa digunakan lagi. Oke, kita masuk ke bagian yang nomor 2 untuk WNI yang masuk, ya kan, maksudnya yang masuk di saat PSBB dan tidak membawa surat ataupun suratnya sudah tidak berlaku, ya kan. Di situ langkah yang pertama mesti sama dengan yang tadi, yaitu pemeriksaan suhu badan, temperatur apa semua, diwawancarai, ada gejala gini, batuk apa semua. Setelah tidak ada gejala, nanti akan dilanjut ke tahapan yang kedua. Tim medis akan memutuskan, oke, si A ini ada gejala, si B ini tidak ada gejala. Apabila ada gejala, maka akan terus dirujuk ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan Indonesia. Dan apabila tidak, maksudnya tidak ada gejala, sahabat tersebut akan dibawa ke wisma karantina yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, setelah itu, karena di bagian 2 ini akan membutuhkan waktu 3 hari, karena setelah dibawa ke karantina tersebut akan dilakukan tes COVID yang seperti di sini sebelumnya dicocok hidung sama diambil lendir yang ada di kerongkongan. Dan di situ setelah itu sahabat masih ada di di kuarantin tersebut, ya kan. Di situ sambil menunggu keputusan negatif atau positif, ya kan. Apabila positif ya terus masuk ke hospital yang telah ditentukan oleh Menteri Kesehatan, dan apabila negatif, ya kan, nanti akan dibawa ke wisma karantina yang telah ditentukan tadi, ya kan. Setelah itu surat sudah keluar, baru diperbolehkan balik. Jadi untuk yang tidak membawa ataupun yang sebelumnya sudah pernah tes tapi suratnya sudah habis masa berlaku, maka di situ banyak tahapan yang harus dilalui. Oke. Dan sama juga nanti di akhir sekalipun sama, yaitu melakukan kuarantin wajib di rumah selama 14 hari. Oke. Semoga penjelasan ini memberi gambaran kepada kawan-kawan TKI, khususnya yang akan balik di masa PSBB nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye-bye.